kabarnya hari ini? Wah, pastinya adik-adik semua udah siap ya untuk beribadah online hari ini. Adik-adik, Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Adik-adik, sebelumnya yuk mari kita saksikan tayangan berikut ini. Adik-adik, kira-kira ada yang tahu gak ya hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini Bu Nancy akan bercerita tentang sahabat sejati. Kira-kira siapa ya yang dimaksud Bu Nancy tentang sahabat sejati? Yuk adik-adik, daripada penasaran, ikutin terus ya ibadah online ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Selamat beribadah adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Yuk persiapkan diri kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita persiapkan diri kita untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah
Shalom anak-anakku yang terkasih. Apa kabar kalian semua yang ada di rumah? Selamat sore semuanya. Juga selamat sore untuk papa mama. Hari ini kalian ditemani oleh Bu Gem Nancy yang akan menyampaikan firman mengenai Yesus sahabat sejati. Mari terlebih dahulu kita membaca dari Yohanes 15 ayat 12 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Nah, Bu Gem mau nanya, kira-kira Tuhan Yesus punya sahabat nggak ya? Dev tahu nggak? Tuhan Yesus punya sahabat nggak? Atau mungkin Kathleen? Atau siapa ya? Oh, Claudia dan Grace. Tahu nggak Tuhan Yesus punya sahabat atau tidak? Betul, anak-anak yang luar biasa. Tuhan Yesus punya sahabat, yaitu kita semua. Anak-anak yang ada di rumah, papa mama, dan juga Bu Gem adalah sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus. Pengen tahu nggak gimana sikap Tuhan Yesus kepada sahabat-sahabatnya? Pengen tahu dong ya anak-anak? Nah, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi sahabat-sahabatnya dengan tulus, yaitu Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya. Tadi di ayat yang sudah kita baca, rela memberikan nyawanya, mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib demi sahabat-sahabatnya, kita semua. Itu tanda Tuhan Yesus mengasihi kita dengan tulus. Terus kemudian yang kedua, Tuhan Yesus itu tidak membeda-bedakan. Mau hitam, mau putih, mau keriting, mau lurus, mau panjang, mau tinggi, atau maupun pendek, semua sama di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Kemudian Tuhan Yesus pun akan menegur jika sahabat-sahabatnya berbuat salah. Melalui apa teguran Tuhan? Ya melalui papa mama, kalau anak-anak berbuat salah akan ditegur. Nah, itu sama dengan Tuhan Yesus yang menegur kita kalau kita berbuat salah. Kemudian Tuhan Yesus pun akan memberitahukan apa yang didengar dari Bapa di surga kepada kita. Artinya, apa yang menjadi rencana Tuhan buat kita, buat anak-anak, apa yang harus anak-anak lakukan, Tuhan Yesus sampaikan. Melalui apa? Firman Tuhan. Makanya, Bu Gem selalu mendorong anak-anak setia membaca firman Tuhan setiap hari. Karena di situ Tuhan Yesus akan bicara kepada anak-anak apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan buat anak-anak semua. Sekarang Bu Gem mau nanya, anak-anak harus melakukan apa sebagai sahabatnya Tuhan Yesus? Ada yang tahu nggak? Pinter, semuanya menjawab dengan luar biasa. Yang harus anak-anak lakukan sebagai sahabatnya Tuhan Yesus, yang pertama, mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Artinya, menjadikan Tuhan Yesus nomor satu dalam hidupnya anak-anak. Tidak ada yang lain kecuali Tuhan Yesus. Kemudian papa dan mama. Pokoknya Tuhan Yesus harus number one buat anak-anak di rumah. Ya, Tuhan Yesus harus menjadi yang terutama dalam kehidupan anak-anak. Kemudian harus rajin berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Karena itulah ekspresi kita, ekspresi anak-anak, tanda cintamu kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau kita nggak pernah berdoa, kalau kita nggak pernah memuji menyembah Tuhan, gimana Tuhan Yesus tahu bahwa kita mengasihi Dia? Ya, jadi anak-anak harus rajin berdoa, rajin menyembah dan memuji Tuhan Yesus setiap hari. Kemudian yang paling penting, rajin mengikuti ibadah. Nah, hari-hari ini kita belum bisa ibadah seperti biasanya di gereja setiap hari Minggu. Ya, hari ini kita hanya bisa beribadah secara online melalui YouTube channel. Nah, makanya Ibu
Gembala mau mendorong kita semua anak-anak dan juga papa mama untuk selalu rajin mengikuti ibadah anak online setiap hari Sabtu jam 5 di YouTube channel GBI Radio Dinten 2. Itu tandanya bahwa kita adalah sahabat Tuhan Yesus, karena kita selalu pengen bertemu dengan Tuhan Yesus dalam acara-acara ibadah kita. Nah, anak-anak pun harus selalu membantu papa dan mama di rumah. Itu yang harus kita lakukan sebagai tanda bahwa kita menganggap Tuhan Yesus itu sahabat. Karena kan papa mama adalah wakilnya Tuhan Yesus di bumi, ya kan? Anak-anak kan belum pernah ketemu Tuhan Yesus, tapi bisa melihatnya dalam wujud papa dan mama. Jadi kalau papa dan mama minta tolong sesuatu, anak-anak pun harus dengan sigap, cekatan langsung menolong. Kalau lihat mamanya lagi sibuk, tawarkan bantuan. Mama, bolehkah aku bantu mama untuk ngepel, untuk nyuci, untuk jaga adik, ya? Itu sebagai tanda wujud kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kemudian pun harus rajin belajar, ya. Anak-anak yang menjadi sahabat Tuhan Yesus harus rajin belajar, harus menunjukkan bahwa kita itu mencintai Tuhan Yesus dengan cara menghasilkan nilai-nilai yang luar biasa. Nah, kalian kan sekarang masih belajar secara online. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan giat. Sebentar lagi, Bugem tahu beberapa dari kalian akan masuk ujian tengah semester. Nah, persiapkan diri dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, supaya nilai-nilainya pun luar biasa. Tuhan Yesus pasti bangga sama kalian semua. Kemudian yang terakhir yang Bugem mau sampaikan, sebagai sahabat Tuhan Yesus, anak-anak harus selalu taat pada papa dan mama, ya. Sebagai perwakilan Tuhan di bumi ini, anak-anak harus selalu dengar-dengaran sama orang tua. Tidak boleh bandel, tidak boleh nakal, tidak boleh melawan, tidak boleh menentang apa yang papa mama katakan. Karena papa mama mengatakan pasti yang terbaik buat anak-anak semua. Pada sore hari ini, Bugem mau menantang anak-anak yang ada di rumah. Siapapun kalian hari ini yang ada menonton ibadah anak pada sore hari ini, maukah anak-anak menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat sejatimu? Maukah kalian menjadikan Tuhan Yesus sebagai nomor 1 dalam kehidupan kalian? Tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus yang ada di hati kalian. Kalau kalian mau, Bugem akan berdoa untuk kalian. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh, karena kita akan masuk dalam doa yang khusus pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Suci, kau sahabat.
anak-anak, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari sembah Tuhan di momen pada sore hari ini. Mari angkat kedua tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, Kaulah segalanya, Kau sahabat kami, Kau sahabat kami, tiada yang seperti Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, yes Lord. Sore hari ini ya Tuhan, hamba berdiri di hadapan-Mu. Hamba berdoa buat anak-anakku yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kau melihat setiap hati mereka. Kau melihat kerinduan hati mereka Tuhan. Engkau jamah mereka Roh Kudus. Biar saat ini Tuhan bangkitkan dalam hati mereka kasih yang begitu besar kepadamu Tuhan. Bangkitkan di hati mereka cinta yang luar biasa kepadamu Tuhan. Sehingga di masa muda mereka Tuhan, mereka sungguh-sungguh cinta akan Engkau Tuhan. Di masa muda mereka habis-habisan mengasihi Engkau ya Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau dalam kehidupan mereka. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, jamah setiap hati anak-anakku yang ada di rumah mereka. Satu persatu Tuhan, jamah mereka Tuhan, jamah mereka. Jadikan mereka menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tuanya. Jadikan mereka anak-anak yang rajin membaca firman Tuhan. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang suka akan hadirat-Mu, berdoa, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati papa mama mereka Tuhan, berkati orang tua yang mendampingi anak-anak mereka Tuhan dalam ibadah sore hari ini. Biar Tuhan Yesus Engkau melepaskan berkat yang terbaik kepada setiap keluarga demi keluarga di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar saat ini kasih dari surga turun ke dalam hati setiap anak-anak yang sedang menyaksikan acara ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anak-anak yang setia menonton acara ibadah ini sampai selesai. Nah anak-anak, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, gimana tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan sama Bu Nancy? Pastinya sekarang adik-adik sudah mengerti mengenai sahabat sejati. Oh ya adik-adik, seperti biasa setelah ini kita mau kuis. Nah adik-adik, kuisnya sebutkan 12 nama murid Tuhan Yesus. Adik-adik jangan lupa dijawab ya, terus dikirim ke nomor yang di bawah ini. Kakak tunggu sampai jam 7 malam. Oke adik-adik, sekarang waktunya kakak buat pamit undur diri. Sampai jumpa adik-adik semua. Jangan lupa ya like video ini, di subscribe YouTube channelnya, share video ini, dan sampai jumpa adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.